Yang terhormat Bapak Ibu hadirin peserta seminar, upaya meningkatkan motivasi peserta didik menggunakan Edmodo pada mata pelajaran biologi. Acara yang pertama adalah sambutan. Acara yang kedua adalah acara inti, yaitu penyampaian seminar. Acara yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara yang pertama dengan membaca basmalah. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala SMK Luda Kedungunu Anjatan, Bapak Saiful Mujab, Magister Pendidikan. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, peserta seminar pendirian di sana kelas yang telah dilakukan oleh salah satu dari teman guru kita, yaitu Ibu Aini Zulbah SPD. Hasil tindak kelas yang telah dilakukan ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua selaku pendidik dalam rangka meningkatkan motivasi belajar siswa yang selama ini mungkin dirasakan juga oleh Bapak Ibu sekalian mengalami kendala dengan adanya pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini mungkin bisa juga untuk kita terapkan sebagai bahan untuk kita melakukan tindak lanjut daripada penelitian Ibu Aini Zulfa ini, agar siswa-siswi SMK Luda ini bisa memaksimalkan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi ini. Jadi kami selaku kepala sekolah sangat mengapresiasi atas adanya kegiatan ini, sekaligus telah diseminarkan kepada Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan juga kompetensi Bapak Ibu selaku Dewan Guru, di mana mungkin perlu adanya inovasi baru dari kita selaku Dewan Guru dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa-siswi kita. Tentunya menjadi sebuah masalah ketika pandemi ini datang, kemudian kita pun dituntut untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan jarak jauh. Begitupun ini menjadi sebuah kendala besar bagi siswa-siswi kita. Tapi sekali lagi, ini adalah tantangan bagi kita selaku guru untuk kita bisa berinovasi dalam mengajar. Kalau selama ini mungkin kita dituntut belajar di dalam kelas, tapi saat ini kita dituntut bisa menyampaikan ilmu pengetahuan dimanapun dan kapanpun kita mau. Tentunya hal ini perlu didukung dengan adanya kemampuan kita selaku guru yang selama ini mungkin hanya mengenal media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram. Sekarang dituntut bagaimana untuk bisa menyampaikan pelajaran dengan penuh inovasi. Salah satunya dari hasil tindak kelas yang telah dilakukan oleh Ibu Aini Zulfa ini, menemukan satu metode pembelajaran yang didukung dengan media Edmodo. Nah, ini pun kita berusaha mengetahui apa itu Edmodo. Kita pelajari itu Edmodo. Bagaimana sistem mengajarnya, bagaimana sistem daerah pemberian materi kepada siswa, apakah siswa benar-benar sesuai dengan hasil penelitian tadi yang disampaikan oleh saudara kita, benar-benar tertarik dan menarik. Tentunya ini adalah bagian dari hal yang penting untuk kemajuan pendidikan di SMK Luda.
Mungkin itu saja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua adalah acara inti, yaitu penyampaian seminar yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Aini Zulfa, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMK Al-Huda yang telah hadir dalam seminar penelitian tindakan kelas yang berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Pembelajaran Jarak Jauh Peserta Didik Menggunakan Edmodo pada mata pelajaran biologi. Baiklah, saya akan mencoba memaparkan hasil dari penelitian tindakan kelas yang saya lakukan pada bulan Maret hingga bulan April ya Bapak Ibu. Pendahuluannya, penelitian ini dilatar belakangi dari webinar yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan yang berjudul Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 ya, secara virtual melalui Zoom dan ditayangkan di channel YouTube Kemendikbud. Dari pemaparan Kemendikbud, ada beberapa permasalahan dalam menjalani pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah guru mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang tua sebagai pembimbing peserta didik di rumah. Yang kedua, peserta didik mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar di rumah dan mengeluhkan banyaknya penugasan dari bapak guru. Yang ketiga, meningkatnya rasa stres dan jenuh dari peserta didik sehingga berpotensi untuk menimbulkan rasa cemas dan depresi bagi peserta didik. Seperti yang kita ketahui pada awal masa pandemi, di SMK Al-Huda ini memilih WhatsApp sebagai media pembelajaran jarak jauh. Betul Bapak Ibu? Di WhatsApp memiliki beberapa kekurangan ya. Yang pertama, video call di WhatsApp itu hanya dapat dilakukan oleh 4 peserta didik. Ya, sedangkan dalam satu kelas itu lebih dari 4 ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tidak efektif untuk tempat pengumpulan tugas peserta didik. Ya, jadi kalau tuh peserta didik mengumpulkan tugas, maka tugasnya harus diperiksa satu persatu. Nilainya harus direkap satu persatu. Oleh karena itu, kita memerlukan alternatif lain ya yang mendukung proses pembelajaran, yaitu dengan memilih Edmodo sebagai media basic pembelajaran jarak jauh di SMK Al-Huda. Nah, dari penelitian ini saya terapkan di jurusan kesehatan ya, program keahlian kesehatan keperawatan di kelas 10 Askep 2 tahun pelajaran 2020-2021. Ya, dari pemaparan latar belakang yang tadi didapatkan rumusan masalah. Apakah penggunaan Edmodo dapat meningkatkan motivasi pembelajaran jarak jauh peserta didik pada mata pelajaran biologi? Ya, manfaat dari penelitian ini ya ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, mendapatkan teori baru tentang peningkatan motivasi pembelajaran peserta didik penggunaan akun Edmodo. Manfaat praktisnya, manfaat bagi siswa, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran jarak jauh dapat cepat dianalisis dan didiagnosis, sehingga kesalahan dan kesulitan dapat segera diatasi dan tidak berlarut-larut. Kemudian manfaat bagi guru, yang pertama, guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Kemudian dengan melakukan PTK, guru dapat berkembang dan meningkatkan kompetensinya ya secara profesional. Itu adalah manfaat dari penelitian. Selanjutnya, kajian teoritis. Yang pertama, dalam Edmodo itu kita menggunakan
online. Jadi kajian kritis yang pertama adalah e-learning. Ya, menurut Sukartawi, e-learning adalah istilah umum yang digunakan untuk semua teknologi yang mendukung kegiatan belajar dalam suatu susunan perlengkapan mengajar dan pembelajaran seperti saluran telepon, audio, video, satelit, sambungan transmisi, dan lebih dikenal dengan pelatihan berbasis web atau petunjuk dengan bantuan komputer yang berhubungan dengan kursus secara online. Edmodo, menurut Wahyuni, para peserta didik juga telah menyatakan bahwa Edmodo memiliki fasilitas yang lengkap yang memberikan fungsi dapat merancang pembelajaran untuk peserta didik, memberikan ruang peserta didik untuk bertindak dan melakukan evaluasi. Selanjutnya, didapatlah hipotesis tindakan dari kajian teoritis tadi. Yang pertama, berdasarkan rumusan masalahnya, kita dapatkan hipotesis yaitu penggunaan akun Edmodo dapat meningkatkan motivasi pembelajaran jarak jauh peserta didik pada mata pelajaran biologi. Metodologi penelitiannya, setting penelitian, waktunya dilaksanakan di siklus 1 yaitu 1 sampai 8 Maret 2021. Kemudian dilanjutkan dengan siklus 2 yaitu pada tanggal 15 sampai 22 Maret 2021. Seminar PTK 21 April 2021. Tempat penelitian di rumah masing-masing menggunakan aplikasi Edmodo. Subjek penelitian adalah peserta didik kelas 10 program keahlian asisten paramedis SMK Al-Huda Kedung Ungu, karena pembelajaran di kelas tersebut dikatakan masih belum mencapai KKM pada materi virus. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitiannya dibuat dulu perencanaan, kemudian masuk ke pelaksanaan. Setelah dilaksanakan maka dilakukan pengamatan oleh beberapa observer. Kemudian dilakukan refleksi. Dari refleksi nanti didapatkan data apakah mau dilanjutkan ke siklus 2. Jadi bisa menentukan tindakan yang dilanjutkan pada siklus 2. Di siklus 2 dilakukan lagi perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan dilanjutkan dengan pengamatan, selanjutnya refleksi. Ya, dari hasil pengamatan yang saya lakukan di refleksi ini sudah terjadi peningkatan motivasi pembelajaran peserta didik dengan akun Edmodo sehingga tidak perlu dilanjutkan ke siklus yang ketiga. Begitu. Dari hasil penelitiannya didapatkan kehadiran siswa semakin meningkat, kemudian jumlah peserta didik yang mengumpulkan tugas juga semakin meningkat, dan diikuti dengan hasil belajar yang memenuhi target pembelajaran biologi. Baiklah, dari hasil penelitian dan pemaparan yang saya jelaskan tadi didapatkan kesimpulan dari penelitian tindakan kelas ini, yaitu penggunaan Edmodo dapat meningkatkan motivasi pembelajaran jarak jauh peserta didik pada mata pelajaran biologi. Terima kasih. Itulah pemaparan yang saya berikan. Mangga moderator jelaskan. Acara yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Kepada para peserta seminar dimohon untuk menunjukkan refleksinya agar bisa memberikan tanggapan, baik pertanyaan mengenai Edmodo maupun pertanyaan mengenai metode pembelajaran yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Aini Zulfa. Assalamualaikum Bu, saya mau bertanya mengapa dipilih aplikasi Edmodo bukannya aplikasi Google Classroom, padahal itu sama-sama aplikasi tentang pembelajaran. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya ingin bertanya tentang tadi yang Ibu bahas, kenapa hanya ada 2 siklus yang dilakukan? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Widianto. Pertanyaannya adalah mengapa dipilih Edmodo bukan Google Classroom gitu ya Pak? Ya, yang pertama alasannya adalah Edmodo ini pernah kita gunakan di SMK Al-Huda pada tahun 2013 atau 2014. Hanya beberapa guru yang menggunakan. Saya pikir untuk pembelajaran jarak jauh Edmodo ini patut digunakan kembali karena dulu memang sudah pernah ada di SMK Al-Huda. Itu yang pertama. Yang kedua, tampilan dari Edmodo ini lebih akrab untuk peserta didik karena tampilannya mirip dengan media Facebook atau FB. Itu adalah
adalah dua alasan kenapa saya memilih Edmodo. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu dari Bapak Iqbal. Pertanyaannya, mengapa hanya dilakukan 2 siklus, bukan 3 siklus atau 4 siklus? Seperti yang saya paparkan tadi, PTK dilaksanakan minimal 2 siklus. Kalau dilaksanakan 2 siklus masih belum menjawab dari rumusan masalah, maka akan dilanjutkan kepada siklus yang ketiga. Tapi jika 3 siklus masih belum menjawab rumusan masalah, maka hipotesis yang Bapak ajukan tersebut tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan di rumusan masalah. Begitu, Pak. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup dengan ucapan hamdalah. Demikian acara seminar yang disampaikan oleh Ibu Ainul Zulfa terkait dengan meningkatkan motivasi peserta didik menggunakan Edmodo pada mata pelajaran biologi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.